5 kesalahan trading kripto yang harus kalian hindari di 2025. Hai Trader Universe, jadi di sini kita akan memberikan tips sebelum melakukan investasi di kripto. Karena 5 kesalahan trading ini harus kalian hindari di 2025. Karena apa? Ini selalu berulang-ulang setiap tahunnya. Jadi apa saja sih kesalahan yang sering terjadi saat kalian trading di kripto? Oke, yang pertama, kalian melakukan invest atau beli baik itu di spot maupun di future tanpa melakukan research lebih dahulu. Jadi kalian bisa melakukan research secara fundamental atau melakukan analisa secara teknikal. Jadi di sini banyak yang menjadi korban FOMO di 2025. Apalagi di saat kalian buka media sosial, itu semua harganya sudah tinggi, terus kalian ikut-ikutan membeli koin tersebut. Padahal itu sudah puncaknya harga koin tersebut. Akhirnya kalian nyangkut di atas. Seperti terjadi kemarin di emas. Di saat emas sedang tinggi-tingginya, semua orang melakukan beli emas. Dan sekarang emas kondisinya sedang turun dan mulai tajam nih turunnya. Kalau di kripto itu emas ada yang namanya PAXG. Oke, solusinya kalian bisa melakukan research misalkan menggunakan AI atau menggunakan Google Searching. Tapi kalau kalian menggunakan aplikasi Binance itu sudah ada di aplikasinya, jadi nggak perlu jauh-jauh ya. Kalian bisa research melalui Binance Square. Kalian juga bisa follow orang yang memiliki potensi tinggi terhadap pengaruhnya ke market. Contohnya seperti CZ, Risateng, dan lain-lain. Kemudian di sana juga ada yang namanya Binance Research dan Binance Academy untuk bisa melihat semua informasi terupdate tentang dunia kripto. Kemudian yang kedua yaitu trading berlebihan atau greedy. Di saat market sedang naik turun, apalagi bentuknya cantik banget gitu ya marketnya ya. Jadi kalau kalian sudah profit gitu dalam satu hari misalkan sudah 1 kali take profit, oke, open lagi 2 kali take profit dan 3 kali take profit, biasanya mereka malah menjadi on fire, overconfidence dan terlalu percaya diri, akhirnya malah membuat portofolionya jadi jelek. Yang tadinya sudah profit mungkin 3 kali take profit gitu, akhirnya malah jadi minus karena satu open posisi terakhir yang tertinggal dan kalian tidak menggunakan SL. Ini sampai saat ini sering banget terjadi. Jadi solusinya adalah batasi trading harian kalian. Menurut saya 1-2 take profit sudah cukup, maksimal 3. Yang ketiga yaitu mengabaikan manajemen resiko. Biasanya di sini kalian terpancing secara psikologis dan kena emotional damage ya. Ketika kalian trading menggunakan leverage kecil gitu ya, itu profit terus, take profit terus. Namun ketika kalian menggunakan leverage tinggi dengan margin yang besar juga, malah kena stop loss. Jadi di sini kalian harus bisa memanajemen resiko. Jika kalian menggunakan leverage kali 10, contohnya kalian gunakan terus leverage yang sama. Kemudian jangan lupa menggunakan stop loss. Ini sering banget diabaikan ya. Mentang-mentang dijagain gitu ya, ditinggal sebentar malah jadi floating besar. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Kemudian kalian harus mempunyai analisa untuk mencari momentum di mana entry terbaik. Sehingga kalian tidak terkena floating minus dulu di saat entry tersebut. Dan kalian juga harus bisa menentukan kapan take profit yang tepat ya. Atau exit market lebih dahulu daripada nanti telat exit market malah take profitnya lebih kecil. Nomor 4. Kalian jangan terlalu hype pada koin tertentu. Misalkan koin ini sedang naik tinggi-tingginya gitu, itu jangan ikut-ikutan. Nanti malah jadi korban FOMO. Termasuk airdrop. Banyak banget loh korban dari airdrop yang ujung-ujungnya scam. Jadi kalau kalian mau menggarap airdrop, itu kalian harus pelajari white papernya ya. Terus kemudian kalau memang kalian baru banget di dunia kripto, untuk mendapatkan airdrop itu kan biasanya ada yang dapat tugas voucher ya, misalkan like, follow, subscribe gitu ya. Kalau saran saya, kalau memang kalian baru, lebih baik garap airdropnya nggak usah yang susah-susah dulu. Contohnya kalian bisa hold USDC, FDUSD gitu. Atau kalau kalian sudah mulai mahir, kalian bisa hold BNB. Karena dengan hold ketiga koin tersebut, kalian itu sudah bisa mendapatkan airdrop tanpa harus mengerjakan tugas-tugas tertentu. Jadi cukup menjadi holder aja. Kalian dapat reward dari staking, dari earn, kalian juga bisa mendapatkan airdrop. Dan panduan ini juga pernah saya buat di video Trader Universe. Kalian tinggal lihat video yang ini aja. Kemudian yang kelima, memiliki ekspektasi yang terlalu berlebihan, tidak masuk akal.
Contohnya misalkan, iya mungkin dulu di tahun 2019 kalian bisa mendapatkan profit hingga ribuan persen gitu ya. Walaupun kalian pernah mendapatkan keberuntungan seperti itu, bukan berarti kalian bisa mengulanginya lagi setiap tahun gitu. Di sini kalian harus memperbaiki mindset kalian. Karena yang namanya investasi di kripto itu tujuannya adalah jangka panjang. Jadi kalian tidak bisa berharap misalkan dalam setahun nih gue bakal profit besar. Nah nggak bisa gitu ya. Jadi kalau bisa kalian target profit per bulannya itu yang wajar. Jadi misalkan 5% itu sebenarnya sudah cukup besar. 10% apalagi itu jauh lebih besar. Karena dengan profit sekitar 1% aja per hari itu kalau di total sebulan kan juga sudah besar ya 30%. Jadi mulai dirubah mindsetnya di saat kalian sudah merasa profitnya besar ya sudah kalian berhenti dulu, kalian take profit, nikmati hasilnya. Jangan sampai malah kalian tahan-tahan terus tuh di hold terus karena kalian terlalu percaya diri koinnya akan naik terus, malah hasilnya kalian zong, harganya turun berharap akan naik lagi dan nggak naik-naik sampai sekarang. Atau kalian mungkin malah jadi holder 4 tahun karena dipaksa nunggu selama 4 tahun nunggu halving Bitcoin berikutnya. Mungkin tips yang terakhir ya, kalian harus tanamkan mindset ini. Trading itu adalah investasi, termasuk ya trading di kripto, beli di spot atau future gitu ya. Jangan jadikan ini pekerjaan utama. Kalian harus memiliki pekerjaan utama lebih dahulu yang mendapatkan penghasilan bulanan atau mingguan. Jadi trading ini bisa diposisikan kepada bentuk investasi jangka panjangnya gitu. Jadi kalian tidak terpacu untuk mendapatkan profit setiap hari harus besar karena harus menutupi biaya hidup saat itu. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Ini bisa mengganggu psikologis trading kalian. Oke, bagi sobat mungkin yang belum punya akun trading, kalian bisa mendapatkan reward sebesar 100 USDT untuk biaya transaksi ya. Jadi kalian tinggal daftar aja link Binance di deskripsi video. Kalau linknya mati kalian tinggal kunjungi link Telegram di deskripsi videonya juga. Oke, jangan lupa share video ini kalau bermanfaat, like, subscribe, dan komen. Terima kasih.